menandatangani sebuah kontrak perjanjian di mana saat itu Kang Taimo meminta agar Shin Hari berpura-pura menjadi kekasihnya. Namun jika Shin Hari melanggar kontrak tersebut, maka dirinya harus mau membayar uang ganti rugi sebesar 100 kali lipat. Seketika, Shin Hari pun menjadi kesal karena dirinya tidak mungkin sanggup membayarnya. Dan mau tidak mau, Shin Hari tetap harus bersedia menandatangani kontrak tersebut agar dirinya juga bisa menebus semua kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian, Sung Hun sebagai sekretaris pribadi dari Kang Taimo juga mulai menjelaskan semua asal-usul Kang Taimo dari kecil dan meminta agar Shin Hari menghafalkannya. Di samping itu, Sung Hun ternyata juga telah membuat sebuah cerita karangan tentang asal-usul untuk Shin Hari dengan tujuan agar rencana mereka semua bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu, Kang Taimo mulai memberitahu Shin Hari jika minggu depan dirinya harus siap untuk bertemu dengan sang kakek. Kang Taimo juga meminta kepada Shin Hari untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Jin Yongso yang mulai mengetahuinya justru malah menertawakan karena Shin Hari terlihat sangat rajin mempelajari semua tentang Kang Taimo. Mulai dari sinilah, Shin Hari juga mengetahui jika kedua orang tua Kang Taimo telah meninggal akibat kecelakaan. Nah, ternyata Jin Yongso juga mengetahui hal itu dan saat itu dirinya juga mulai memberitahu Shin Hari jika kecelakaan yang menewaskan kedua orang tua Kang Taimo tersebut memang sudah direncanakan. Namun, Jin Yongso tidak memberitahukannya secara detail karena dirinya sendiri juga hanya mendengar gosip tersebut. Lalu malam harinya, terlihat Shin Hari tiba-tiba kembali mendapat telepon dari Kang Taimo untuk datang menemuinya. Saat itu, Kang Taimo hanya berniat untuk mengetes semua yang telah dipelajari oleh Shin Hari. Dan ternyata Shin Hari mampu menghafal semua asal-usul dari Kang Taimo. Namun, Kang Taimo masih belum puas dengan semua itu, karena sang kakek pasti akan bertanya tentang hubungan mereka. Di saat itulah Shin Hari mulai mempunyai sebuah ide untuk membuat kisah cinta tentang pertemuan pertama kali mereka di luar negeri. Namun kisah cinta tersebut langsung ditolak oleh Kang Taimo karena merasa jika kisah cinta dari Shin Hari tersebut sangat tidak masuk akal. Ditambah lagi, Shin Hari juga menceritakan kisah tersebut di saat musim hujan, yang ternyata Kang Taimo sangat membenci hujan. Nah, karena hari sudah larut malam, mereka pun mengantar Shin Hari untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Shin Hari merasa mengantuk dan tanpa sadar dirinya malah tertidur. Dengan sigap, Kang Taimo yang berada di sampingnya langsung berusaha untuk menahan kepala Shin Hari. Tapi Kang Taimo justru langsung melepaskan tangannya karena dirinya mulai merasa salting jika berdekatan dengan Shin Hari. Dan dari sinilah Kang Taimo mulai sedikit menyukainya. Keesokan harinya, terlihat Jin Yongso sarapan pagi bersama sang ayah. Saat itu, sang ayah mulai meminta kepada Jin Yongso untuk kembali pergi kencan buta agar ia segera mendapatkan pasangan. Namun, Jin Yongso langsung menolaknya karena dirinya sama sekali tidak ingin untuk dijodohkan. Seketika, sang ayah yang mendengarnya langsung memarahinya. Di saat itulah, Jin Yongso mulai memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan meninggalkan ayahnya. Namun sebelum ia keluar, sang ayah meminta kartu kreditnya untuk dikembalikan agar Jin Yongso berusaha sendiri mencari uang. Di sisi lain, terlihat ketua tim peneliti makanan yang bernama Buyo mulai terlihat kebingungan untuk kembali mencari seorang koki baru karena seorang koki yang telah ditunjuk ternyata mendapatkan masalah. Di saat itulah, Shin Hari merekomendasikan beberapa koki untuk menggantikan posisi koki tersebut. Namun, Buyo justru tertarik dengan teman dekat Shin Hari yang bernama Min Woo karena dia tahu jika masakan Min Woo sangatlah enak. Buyo juga langsung meminta Shin Hari untuk menggunakannya sebagai pengganti koki yang sebelumnya. Mengetahui hal itu, Shin Hari pun menjadi sangat bahagia sekali. Dan seketika, dirinya juga langsung bersemangat untuk membuat sebuah proposal agar Min Woo direkomendasikan sebagai koki di timnya. Kemudian sepulang bekerja, Shin Hari langsung pergi menemui Min Woo di restorannya untuk mengambil beberapa produk makanan yang akan digunakan sebagai bahan proposalnya nanti. Keesokan harinya, Shin Hari pun langsung menyerahkan proposal itu kepada Buyo dan menjelaskan sedikit tentang perumusannya itu, agar Buyo bisa memahami dan bisa mempresentasikan di depan Direktur Kang Taimo.
Namun, Buyo justru malah meminta kepada Shinhari untuk mempresentasikannya sendiri di hadapan sang direktur, yang seketika membuat Shinhari langsung panik karena dirinya takut jika identitas aslinya terbongkar. Nah, agar identitasnya tidak ketahuan oleh Kang Taemo, Shinhari pun memakai masker dan beralasan jika dirinya sedang terkena flu yang menular. Di sisi lain, terlihat Jin Yong-soo mulai mendapatkan sebuah apartemen untuk ia tinggali. Namun tanpa ia sadari, ternyata Sung Hoon juga tinggal di apartemen itu. Kembali ke Shinhari yang terlihat pergi untuk menemui Minwoo di restorannya, dengan tujuan untuk memberikan kabar baik jika proposalnya kemarin telah diterima. Namun saat Shinhari mulai masuk ke dalam restoran itu, dirinya justru melihat Minwoo bersama dengan seorang wanita lain. Seketika, hati Shinhari pun langsung hancur berkeping-keping. Ditambah lagi, ternyata wanita itu adalah mantan Minwoo yang bernama Yura. Di saat itulah, Shinhari juga langsung berpamitan pergi meninggalkan mereka berdua. Mengetahui Minwoo balikan dengan mantannya, Shinhari pun menjadi galau karena pria yang dicintainya selama ini tidak benar-benar bisa move on dari mantannya. 넌 그럼 언젠가 날 너무 아파요. Keesokan harinya, Shinhari bersiap-siap untuk pergi bersama dengan Kang Taemo karena hari ini sang kakek memintanya untuk bertemu. Namun saat dirinya akan pergi, tiba-tiba saja Shinhari menemukan tiket konser hadiah dari Minwoo yang membuatnya kembali teringat dengan sang pujaan hatinya tersebut. Setelah itu, Shinhari mulai dijemput oleh Kang Taemo untuk pergi menemui sang kakek di sebuah restoran. Namun saat mereka berdua telah sampai, tiba-tiba saja Shinhari merasa sedikit takut jika nanti sang kakek mengetahui semua kebohongannya. Setelah mereka berdua mulai bertemu dengan sang kakek, tiba-tiba saja sang kakek langsung mempertanyakan keseriusan hubungan mereka kepada Shinhari. Dan untungnya, Shinhari yang sangat ahli dalam berakting tersebut berhasil membuat sang kakek mempercayainya. Bahkan saat itu, Shinhari juga mulai mengarang sebuah cerita keromantisan yang dilakukan oleh Kang Taemo kepadanya. Jika saat itu, Kang Taemo pernah rela kehujanan hanya demi menunggunya. Mendengar hal itu, sang kakek pun terkejut karena faktanya Kang Taemo sangat membenci hujan. Nah, saat Kang Taemo dan Shinhari berada di luar, tiba-tiba saja ia langsung memarahi Shinhari karena ia tidak menyukai cerita karangan darinya dan seketika ia juga langsung memintanya untuk menjawab pertanyaan sang kakek seperlunya saja. Lalu tiba-tiba sang kakek mulai keluar dari restoran dan kembali mengajak Shinhari untuk pergi membeli bakpao langganannya. Singkatnya, terlihat Shinhari dan sang kakek mulai makan bersama. Ternyata saat ini sang kakek mulai menyukai Shinhari dan sang kakek juga berharap jika hubungannya dengan Kang Taemo bisa tetap terus bahagia. Mendengar hal tersebut, Shinhari pun menjadi terkejut dan tersedak hingga menjatuhkan tas miliknya. Seketika Shinhari langsung berusaha untuk membereskan isi tasnya yang berantakan agar sang kakek tidak melihat identitas yang berada di dalam dompetnya. Namun, sang kakek yang saat itu berusaha membantu membereskannya malah menemukan sebuah tiket konser musik. Sang kakek pun mengira jika Shinhari membeli tiket itu untuk pergi bersama Kang Taemo. Tanpa berpikir panjang, sang kakek pun langsung memberikannya kepada Kang Taemo agar dirinya segera pergi ke acara konser itu bersama dengan Shinhari. Dan karena paksaan sang kakek, mau tidak mau mereka berdua pun harus pergi ke acara konser itu. Di sisi lain, terlihat Jin Yong-soo mulai menempati apartemen barunya. Namun dirinya menjadi ketakutan karena melihat sebuah kecoa yang berada di dalam kamarnya. Seketika, Jin Yong-soo pun langsung berlari keluar untuk meminta bantuan. Dan ternyata saat itu ia justru bertemu dengan Sung Hoon. Mereka berdua pun sama-sama terkejut karena kini mereka berdua bertetangga. Kemudian Jin Yong-soo langsung meminta bantuan kepada Sung Hoon untuk membunuh kecoa yang berada di dalam kamarnya. 제가 부탁 하나만 드려도 될까요? 벌레 무서워하시는구나? 아니요. 깜짝이야. 너무 많이 뿌리는데.
Setelah semuanya selesai, Jin Yong-so pun langsung berterima kasih pada Sung Hoon dan dirinya juga berharap bisa lebih dekat dengannya. Namun tak diduga, Sung Hoon justru menolaknya, mengingat kejadian yang telah dilakukan Jin Yong-so pada Kang Tae-mu. Di sisi lain, saat konser berlangsung, band favorit Shin Hari itu mulai membacakan sebuah pesan dari para penggemarnya. Tak disangka, ternyata salah satu pesan yang mereka bacakan tersebut adalah pesan dari Minwoo untuk Shin Hari. Dan saat itu, Minwoo juga berharap jika Shin Hari bisa pergi bersama dengan kekasihnya di konser tersebut. Seketika, Shin Hari menjadi terdiam dan dia juga mulai menyadari jika Minwoo telah menolaknya. Setelah itu, band tersebut mulai menyanyikan sebuah lagu yang direquest oleh Minwoo untuk Shin Hari. Di saat itulah, Shin Hari menjadi bersedih mengingat semua masa lalunya saat bersama dengan Minwoo. Bahkan setelah acara tersebut selesai, Shin Hari pun masih merasa sedih. Nah, Kang Tae-mu yang mengetahuinya mulai merasa kasihan dengan Shin Hari. Dan saat itu juga Kang Tae-mu memberikan sedikit perhatian untuknya agar Shin Hari tidak terlarut dalam kesedihannya. Shin Hari pun mulai mengikhlaskan perjuangan cintanya selama 7 tahun ini dan dirinya pun juga tidak menyesalinya. Akhirnya, Shin Hari mengajak Kang Tae-mu untuk jajan makanan di pinggir jalan. Namun sayangnya, Shin Hari justru mengalami musibah, yang dimana saat ia sedang mengangkat telepon dari ayahnya, dirinya malah terkena lemparan bola bisbol tepat mengenai matanya. Karena hal itu, mata Shin Hari pun malah menjadi memar. 잠깐만요. 택시 왔나 보다. 자, 그럼. Sebelum mereka berpisah, tiba-tiba saja Shin Hari memberikan sebuah hadiah kepada Kang Tae-mu yang dia dapatkan dari acara konsernya tadi. Dan setelah itu, Shin Hari pun langsung berpamitan untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Kang Tae-mu langsung membuka hadiah itu yang ternyata ia mendapatkan sepasang boneka yang lucu. Keesokan harinya, luka memar di mata Shin Hari ternyata mulai menjadi memerah dan sangat terlihat jelas. Ia pun menjadi panik jika nanti Kang Tae-mu mengetahui lukanya tersebut dan mengetahui identitas aslinya. Namun, Shin Hari yang mempunyai ide mulai berencana untuk memakai penutup mata saat pergi bekerja. Namun tak disangka saat akan memakainya, ternyata dirinya malah bertemu dengan Kang Tae-mu di lift.